Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara, yang mana akan dibahas oleh para pemateri kami, yaitu yang pertama Fahrul Iqbal Al-Fariki, yang kedua Ubaidullah Nafisah, yang ketiga Umi Akmila, dan yang terakhir Faiza Nur Aini. Untuk pemateri pertama, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiza Nur Aini, NIM 2020310074. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai makna Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan dan atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna antara lain bahwa Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara seperti kegiatan mengamandemen Undang-Undang Dasar dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara. Maknanya, setiap dalam keperluan atau kegiatan penyelenggaraan negara perlu adanya dicantumkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dari pengambilan keputusan, baik itu untuk menetapkan suatu hukum atau undang-undang baru. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Latifatul Akmila, NIM 2020310073. Saya akan menjelaskan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara sangat dibutuhkan karena kita memiliki beragam suku, budaya, dan agama, serta secara demografis kondisi wilayah Indonesia yang sangat luas, yang terdiri dari pulau-pulau yang terpisahkan oleh laut yang sangat luas. Oleh sebab itu, norma-norma yang terkandung dalam Pancasila dapat kita gunakan dalam dasar kehidupan bangsa agar tidak timbul perpecahan. Norma-norma yang terkandung dalam Pancasila, yang pertama, norma agama, merupakan norma yang lahir berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya norma agama, diharapkan masyarakat Indonesia dapat berpegang teguh kepada agama atau kepercayaannya masing-masing dan saling menghargai. Yang kedua, norma kesusilaan merupakan norma yang berdasarkan pada hati nurani. Norma ini yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan yang baik dan menjauhi perbuatan yang buruk. Yang ketiga, norma kesopanan merupakan norma yang lahir dalam kehidupan bermasyarakat, yang mengatur tentang sopan santun dan perlakuan kita antar sesama anggota masyarakat. Sanksi dari norma kesopanan ini sendiri biasanya dari masyarakat itu sendiri. Yang keempat, norma hukum merupakan norma yang menjaga dan menegakkan ketiga norma sebelumnya. Biasanya norma hukum ini dibuat oleh suatu negara atau suatu pihak setempat yang mendapatkan kekuasaan untuk mengatur dan memaksakan setiap rakyat. Di era modern seperti sekarang ini yang ditandai dengan kemajuan teknologi yang ada, menimbulkan perubahan-perubahan pada masyarakat, terutama perubahan pada gaya hidup. Contohnya, hidup secara individualisme, tidak menghargai orang-orang sekitar, berpakaian seperti orang barat, melakukan kegiatan-kegiatan dan kebiasaan orang luar. Dalam era digital ini, dari kalangan kaya maupun kalangan sederhana, terutama anak mudanya itu cenderung meniru budaya barat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam era modern yang tidak sesuai dengan kehidupan rakyat sehari-harinya. Yang pertama, budaya berpakaian orang luar. Orang luar, terutama orang-orang barat, biasanya cenderung memakai pakaian yang minim. Nah, itu menurut saya kurang sesuai
dengan kita, karena kita umat muslim, terutama muslimah, tidak dianjurkan memakai pakaian minim saat di luar. Yang kedua, kebiasaan orang luar. Orang luar itu kadang ada yang mengkonsumsi minuman keras. Nah, kadang itu tujuannya baik, seperti kan di sana cuacanya dingin. Nah, mereka menggunakan minuman keras tersebut untuk menghangatkan tubuhnya. Yang ketiga, cara berbicara. Cara berbicara orang barat, meskipun tidak semuanya, ada beberapa yang bicaranya itu sama, maksudnya antara berbicara kepada orang tua dan berbicara kepada yang sebayanya itu tidak ada perbedaan. Nah, kalau di Indonesia sendiri, terutama Jawa, kita kan kalau berbicara dengan orang tua itu menggunakan bahasa kromo, sedangkan dengan sebayanya kita menggunakan bahasa ngoko. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Dasar negara di sini diartikan sebagai filosofi negara, sehingga Pancasila digunakan untuk mengatur pemerintahan negara, atau dengan kata lain, Pancasila sebagai dasar atau penyelenggaraan aparatur negara. Apa itu aparatur negara dan apa itu penyelenggaraan negara? Aparatur negara itu sendiri adalah istilah dari kelompok profesi bagi para pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah, contohnya hakim. Dan penyelenggaraan negara itu sendiri adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, yudikatif, maupun legislatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dijadikan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia dalam mencapai kesejahteraan lahir dan batin dalam masyarakat yang heterogen atau beragam budaya, ras, suku, agama, dan sebagainya. Dalam hal ini, Pancasila tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yang mana sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sampai sila keempat tidak dapat dipisahkan karena sila-sila tersebut saling berkaitan. Dan mengapa Pancasila disebut sebagai pedoman hidup bangsa? Karena Pancasila memiliki nilai kehidupan yang paling baik dan paling benar. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa itu sendiri yaitu ciri khas suatu negara atau bangsa yang membedakan antara bangsa satu dengan yang lainnya melalui sikap mental, yaitu pola pikir, pandangan, tanggapan masyarakat terhadap keberagaman yang berada di Indonesia itu sendiri. Dan yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, yaitu Pancasila berperan sebagai nyawa, sumber, pandangan hidup atau ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sendiri sudah ada sejak bangsa Indonesia berdiri, tetapi pada saat kerajaan Pancasila masih berkembang dan baru dikenal pada tanggal 1 Juni 1945 saat memproklamasikan kemerdekaan. Yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber. Artinya, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus berdasarkan Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila itu sendiri. Yang keenam, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Perjanjian luhur sendiri diartikan menyangkut ikrar, janji, atau kesepakatan para leluhur terdahulu atau para pendiri bangsa Indonesia terdahulu dalam
memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pancasila sendiri dibentuk atas kesepakatan dari berbagai pendiri negara. Jadi, nilai-nilai yang kita pelajari saat ini merupakan hasil kesepakatan para pendiri bangsa terdahulu. Yang ketujuh, Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Kita ketahui sendiri, Indonesia itu kaya akan keberagaman, mulai dari agama, suku, ras, budaya, dan yang lainnya. Maka dari itu, Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Yang kedelapan, Pancasila sebagai cita-cita atau tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia itu sendiri termuat tegas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dalam berdasarkan kemerdekaan, dan seterusnya. Mengapa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat? Karena pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan media penunjang jiwa proklamasi, yaitu jiwa Pancasila yang tertulis di dalamnya, sehingga Pancasila dapat dikatakan sebagai cita-cita atau tujuan bangsa Indonesia, yang mana cita-cita atau tujuan luhur inilah yang akan dicapai suatu bangsa atau negara. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah sebagai nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila yang mana menjadi cita-cita normatif. Normatif itu sendiri yaitu segala sesuatu berlandaskan dari nilai-nilai norma dalam proses penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai ideologi dapat diartikan sebagai visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, dengan terwujudnya suatu kehidupan yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesadaran, kesatuan, dan nilai kerakyatan yang menjunjung tinggi nilai keadilan, termasuk keadilan sosial. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fahrul Iqbal Al-Fariki, NIM 2020310171. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi Pancasila sebagai dasar negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Perlu kita ketahui bahwasanya apa sih itu implementasi? Implementasi yaitu biasa disebut penerapan atau pelaksanaan. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan kita sebagai warga negara Indonesia yang baik seharusnya bisa memahami isi kandungan sila-sila Pancasila dengan baik, karena antara sila pertama dengan sila yang kelima itu memiliki keterkaitan atau hubungan yang sangat erat dalam konteks maknanya. Langsung saja, sila pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Itu memiliki makna bahwasanya bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga rakyat Indonesia diharuskan memiliki agama dan kepercayaan masing-masing. Contohnya seperti halnya pada surat Al-Kafirun ayat terakhir yang bunyinya lakum dinukum waliyadin, yang artinya bagimu agamamu dan bagi saya agama saya. Di situ memiliki makna yaitu untuk kita sebagai warga negara untuk saling menghargai, menghormati
antara agama lain, dilarang mengusik atau mengganggu peribadatan orang lain. Terus kemudian sila kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini memiliki makna bahwasanya manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa memiliki harkat dan martabat yang wajib dihormati oleh sama manusia tanpa membedakan suku, agama, ras, budaya, sosial, kepercayaan, turunan, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, sikap saling mencintai sama manusia, sikap saling rasa, saling menghargai harus dikembangkan dalam kehidupan manusia. Pada intinya, sila kedua ini bermakna menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian sila yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia. Ini menempatkan bahwa manusia Indonesia merupakan satu kesatuan. Kepentingan negara dan bangsa Indonesia itu berada di atas kepentingan pribadi dan golongan. Persatuan dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua, dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Nah, di sini kita sebagai pelajar atau mahasiswa khususnya untuk bisa menjaga atau menjalin persatuan bangsa Indonesia, gimana caranya agar dapat menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Kemudian sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini bermakna bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Oleh karena itu, tidak boleh ada pemaksaan kehendak kepada orang lain. Dalam hal menggunakan haknya, maka harus memperhatikan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Musyawarah mufakat merupakan elemen penting dalam rangka pengambilan keputusan. Keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian sila yang kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini bermakna bahwa rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu perlu dikembangkan sikap adil terhadap sesama manusia, yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Sebagai filsafah bangsa yang dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya kita harus taati dan kita amalkan dalam kehidupan bernegara. Jadi kesimpulannya ini adalah dari sila pertama sampai sila terakhir itu memiliki makna atau memiliki gandengan yang sama, saling berkaitan satu sama lain. Saya rasa saya cukupkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Faiza Nur Aini, NIM 202023100074. Di sini saya menyampaikan materi terkait sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, yaitu sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua yaitu sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara
yaitu sewaktu ditetapkannya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 itu pada tanggal 8 Agustus 1945. Pada mulanya, pembukaan direncanakan pada tanggal 22 Juni 1945 yang terkenal dengan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Tetapi Pancasila telah lebih dulu diusulkan sebagai dasar negara, dasar filsafat negara Indonesia Merdeka yang akan didirikan, yaitu pada 1 Juni 1945 dalam rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pancasila yang berlaku sekarang merupakan hasil karya bersama dari berbagai aliran politik yang ada di BPUPKI yang kemudian disempurnakan dan disahkan oleh PPKI pada saat negara didirikan. Selanjutnya yaitu sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Secara ringkas, Latif, yaitu pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR periode 2009 sampai 2014, pada 2013 beliau menguraikan pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan menurut alam Pancasila. Itu ada 5. Yang pertama, nilai ketuhanan. Dalam nilai ketuhanan ini dijadikan sebagai sumber etika dan spiritualitas yang bersifat vertikal ke atas, itu dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Jadi dalam kehidupan bernegara kita sangat penting untuk menerapkan etika yang bersumber dari nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua yaitu nilai kemanusiaan universal. Nilai ini bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial bersifat horizontal dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Nilai keempat yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dan yang kelima yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila, yang dikehendaki adalah keseimbangan antara manusia sebagai makhluk individu dan juga manusia sebagai makhluk sosial. Juga di antara pemenuhan hak sipil politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya, yang keempat yaitu sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 terkandung makna bahwa Pancasila menjadi asas dalam sistem demokrasi dan demokrasi konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Sektor masyarakat akan berfungsi memberikan masukan yang baik kepada sektor pemerintah dalam sistem politik. Pada gilirannya, sektor pemerintah akan menghasilkan output politik berupa kebijakan yang memihak kepentingan rakyat dan diimplementasikan secara bertanggung jawab di bawah kontrol infrastruktur politik. Dengan demikian, diharapkan akan terwujud clean government dan good governance demi terwujudnya masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan masyarakat yang makmur dalam keadilan.